Halo semuanya, selamat datang di video kuliah Dasar-Dasar Pemrograman 2. Pada video kali ini kita akan membahas materi DDP sampai dengan UAS. Masih ingat kan dengan slide yang ini yang pernah saya tunjukkan di pertemuan paling pertama DDP 2? Semoga sampai sekarang kalian sudah lebih tahu ya maksud dari word cloud berikut ini. Nah, mungkin kalian masih ingat bahwa kita dapat memodelkan objek-objek di dalam Java. Contohnya di sini adalah objek cube yang dapat kita definisikan berdasarkan apa yang dia miliki atau propertinya dan juga apa yang dapat dia lakukan atau behavior-nya. Nah, dengan menggunakan Object-Oriented Programming di Java, kita dapat mendefinisikan objek cube kita dengan pemrograman Java dalam suatu kelas. Selanjutnya, kita dapat mendefinisikan apa-apa yang dia miliki tadi sebagai data field di dalam kelas tersebut. Selain itu, kita juga dapat mendefinisikan behavior-nya atau apa-apa yang dapat dia lakukan melalui method di dalam kelas tersebut. Yang terakhir, kita juga perlu mendefinisikan constructor pada kelas yang akan digunakan untuk menginisialisasi instance objek dengan menggunakan kelas ini. Nah, dengan constructor tersebut, kita dapat membuat instance dari objek-objek dengan jenis cube pada program kita. Dengan kata lain, kita dapat menggunakan definisi kelas ini untuk membuat objek-objek tertentu. Nah, di sini kita kemudian dapat mendefinisikan objek-objek khusus sesuai keinginan kita dengan menentukan data field yang dia punyai, yaitu di sini contohnya ada UML object dari cube 1 dan cube 2 dengan warna dan panjang sisi yang berbeda. Selanjutnya sebagai review, berikut adalah beberapa poin penting mengenai classes dan objects yang perlu diingat di dalam Java. Selain data field dan method yang digunakan untuk mendeskripsikan atribut dan behavior dari suatu objek, kita juga memiliki constructor. Selanjutnya, kita juga perlu mengingat konsep keyword this yang dapat digunakan untuk merujuk objek dirinya sendiri. Selanjutnya, beberapa data field ataupun method sebenarnya dapat kita set dengan visibility modifier yang berbeda. Di sini contohnya kita set visibility modifier-nya private yang ditandai dengan tanda minus di sini. Jika private dia tidak dapat diakses dari luar kelas, maka kita juga perlu mendefinisikan getters dan setters yang sesuai. Yang terakhir, method maupun data field dapat dideskripsikan sebagai yang statik maupun non-statik. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan objek apapun yang ada di dunia ini sebagai objek di dalam Java, menggunakan apa yang dia punyai dan apa yang dapat dia lakukan sebagai data field maupun methods-nya. Selanjutnya, di dalam program Java, kita juga dapat mendefinisikan hubungan antar kelas. Yang pertama adalah agregasi yang menunjukkan ownership relationship antara dua objek. Selanjutnya, kita juga dapat mendefinisikan composition yang merupakan kasus spesial dari agregasi. Nah, mohon diingat bahwa seringkali aggregation dan composition ini istilahnya digunakan secara bergantian karena sebetulnya representasi kelasnya ini sangat mirip di antara keduanya. Dan banyak sekali tulisan atau buku yang tidak membedakan antara aggregation dan composition. Selanjutnya, kita sudah mempelajari apa itu immutable objects and classes. Suatu kelas disebut immutable jika ketika saya membuat objek baru dan sudah terinisialisasi, tidak dapat lagi saya ubah. Nah, mungkin Anda berpikir kalau begitu saya bisa melakukan setting visibility data field private semua dan tidak dibuat mutator. Cukup ya menjadi immutable, akan tetapi ternyata tidak cukup.
Untuk suatu kelas bisa dinyatakan sebagai immutable, selain data field-nya harus private dan juga tidak ada mutator, kita juga tidak dapat membuat accessor method di dalam kelas tersebut maupun kelas client-nya yang dapat mengembalikan reference variable pada suatu data field yang ada pada kelas tersebut. Sebagai contoh, di sini kita lihat bahwa di dalam kelas student, semua data field-nya sudah private. Selanjutnya, tidak ada pula setter atau mutator pada kelas student ini. Akan tetapi, pada contoh yang di atas ini, kita lihat bahwa dengan menggunakan aksesor getBirthDate pada kelas student, kita dapat mengakses reference object birthdate yang memiliki setter di sini. Sehingga pada kelas student masih dapat diubah settingnya atau komponennya dengan melakukan set year ini. Dengan demikian, kelas student ini belum dapat dikatakan sebagai kelas yang immutable. Selanjutnya, kita akan melihat prinsip inheritance dan polymorphism dengan menggunakan kelas pada Java. Jadi di sini kita memiliki dua buah objek. Yang pertama adalah objek lingkaran dan yang kedua adalah objek segi empat. Objek lingkaran dan segi empat ini ingin saya definisikan di dalam Java menggunakan data field berikut ini. Perhatikan bahwa ternyata keduanya memiliki data field yang sama, yaitu warna dan field, atau apakah dia terisi atau tidak. Bagaimanakah caranya di dalam Java agar saya dapat memodelkan kedua objek ini secara efektif tanpa redundancy? Karena kita dapat lihat kok ada yang sama di antara mereka. Di sini agar lebih efektif saya dapat mendefinisikan suatu superclass. Di sini adalah geometric object yang merupakan keduanya. Nah, si geometric object inilah yang membawa properti atau data field, color, dan field yang merupakan properti common di antara mereka. Selanjutnya, si lingkaran dan si segi empat dapat saya definisikan sebagai kelas yang mengextend geometric object. Dengan kata lain, dia akan mewarisi segala hal yang dimiliki oleh geometric object kepada dirinya. Selanjutnya, masing-masing properti yang unik untuk circle maupun rectangle dapat didefinisikan secara detail pada masing-masing kelas circle dan kelas rectangle. Dalam struktur superclass dan subclasses, subclass akan mewarisi semua atribut dan method yang dimiliki oleh superclass. Akan tetapi, konstruktor superclass tidak secara otomatis diwarisi oleh subclass B. Jadi, untuk mengakses konstruktor dari superclass dari subclassnya, kita perlu menggunakan keyword super. Silahkan ditengok di modul inheritance dan polymorphism untuk fungsi-fungsi lain yang dapat dilakukan dengan menggunakan keyword super. Nah, ini penting karena konstruktor superclass akan selalu invoked ketika kita membuat konstruktor di subclass. Secara implisit, jika saya tidak menggunakan keyword super, walaupun tidak saya pakai, superclass noArgConstructor akan secara otomatis dipanggil. Jadi ketika saya membuat konstruktor A seperti ini, dan asumsikan A ini adalah subclass dari sesuatu, saya secara implisit artinya pada baris pertama di konstruktor ini, saya juga memanggil, ini pada baris pertama, memanggil konstruktor superclassnya. Atau kalau tidak, saya juga dapat menggunakan keyword super secara eksplisit dengan cara saya memanggilnya di dalam code. Tetapi perlu diingat bahwa perlu saya taruh juga paling pertama di dalam konstruktor subclass. Terdapat beberapa jenis inheritance yang dapat dimodelkan, yaitu single inheritance, multi-level inheritance, selanjutnya juga ada hierarchical inheritance. Di sini dapat dilihat bahwa ketika saya membuat suatu instance dari suatu subclass, dia akan invoke
secara eksplisit maupun implisit semua konstruktor di superkelas-superkelasnya, sehingga terjadi suatu rantai dari konstruktor-konstruktor atau konstruktor chaining. Kadang-kadang suatu definisi yang dimiliki pada superkelas, contohnya di sini geometric object, mungkin tidak pas jika diterapkan kepada masing-masing subkelasnya. Jadi, kita dapat melakukan implementasi ulang pada subkelas atau dengan kata lain melakukan overriding. Contohnya di sini ada method compute area, hati-hati harus bersifat public ya, dan ini dapat di-override pada lingkaran circle ataupun rectangle untuk mengimplementasikan secara detail penghitungan luas sesuai dengan lingkaran dan segi 4 itu. Ingat bahwa overriding itu tidak sama dengan overloading yang sudah kita pelajari sebelumnya. Imbas dari adanya prinsip inheritance dalam programming Java adalah polymorphism, dynamic binding, dan generic programming yang digambarkan dalam contoh program berikut ini, khususnya melalui baris pemanggilan method M di main di paling atas ini. Kita akan menggunakan contoh program ini untuk mendeskripsikan ketiga prinsip ini. Yang pertama adalah polymorphism, yang fokusnya adalah pada method M ini. Method M ini di dalam signature-nya meminta input berupa objek. Tetapi yang saya lakukan di sini, saya memanggil atau menginvoke method M dengan menggunakan objek-objek yang berbeda. Ini disebut dengan polymorphism karena nggak masalah walaupun sebetulnya method saya meminta objek, saya bisa invoke dengan kelas apapun yang merupakan subkelasnya. Untuk dynamic binding, fokusnya lebih kepada pemanggilan method toString ini. Karena compiler akan mikir toString yang mana yang harus di-invoke. Karena dia expect ada objek kan ya di sini. Jadi obviously dia expect untuk menjalankan toString-nya objek. Tetapi tadi kita udah lihat bahwa yang dikirim belum tentu objek, tetapi bisa student, bisa person, dan lain-lainnya. Jadi, ketika method itu jalan, argumen X untuk toString ini yang mana yang akan dipakai secara dinamis akan ditentukan ketika runtime. Apakah toString miliknya student, toString miliknya person, atau toString miliknya objek. Dan ini yang disebut dengan dynamic binding. Dan pada akhirnya kita dapat menggunakan sifat-sifat ini sebagai suatu tools untuk membentuk program, membangun program yang lebih general. Dan ini yang disebut juga dengan generic programming. Walaupun ketiga prinsipal tadi sudah saling berkaitan, tetapi perlu diingat bahwa polymorphism, dynamic binding, dan generic programming bukan hal yang sama. Semuanya merujuk kepada portion yang beda-beda dan generic programming adalah umbrella term-nya. Dalam hierarki superclass dan subclasses, seperti dalam contoh di slide ini, semakin saya ke bawah, saya semakin spesifik dan semakin konkret dengan definisi dan pemodelan objek. Tetapi kalau saya dari bawah ke atas, lawannya, yang terjadi adalah saya semakin tidak spesifik, semakin tidak konkret, atau dengan kata lain semakin abstrak. Kadang-kadang semakin saya ke atas, sebuah superclass itu abstrak sekali, sehingga tidak masuk akal atau tidak dapat digunakan untuk membuat instance spesifik pada superclass tersebut. Dalam hal itu, kita dapat menggunakan kelas abstract. Ini adalah contoh implementasi suatu abstract class, yaitu geometric object. Dapat dilihat bahwa saya menggunakan modifier abstract ketika saya mendeklarasikan kelasnya. Lalu saya definisikan atribut seperti biasa. Akan tetapi, ketika saya mendefinisikan method di kelas ini, saya berhenti begitu saja setelah deklarasi nama method dan saya tidak menambahkan statement atau saya tidak memberikan implementasi pada method tersebut.
Karena untuk menghitung area atau menghitung panjang keliling dari suatu geometric object tergantung pada objek apa yang sedang saya bicarakan. Contohnya di sini saya punya subclass circle dan subclass rectangle, tentunya menghitung area dan menghitung keliling itu akan beda-beda. Maka di superclassnya saya tidak definisikan dan saya biarkan dia menjadi suatu method abstrak. Nantinya ketika saya mendefinisikan subclassnya, saya harus mendefinisikan implementasi kedua method ini di masing-masing subclass. Hal ini adalah yang terkait dengan pendefinisian abstract method. Suatu abstract method tidak boleh dimasukkan atau didefinisikan di dalam suatu kelas yang konkret. Tetapi suatu kelas yang abstrak bisa saja memiliki metode yang abstrak maupun tidak abstrak. Dengan demikian, antara contoh-contoh ini jelas bahwa ada yang error, yaitu yang kiri atas. Ini error kenapa? Karena kelas saya tidak abstrak, jadi dia tidak boleh mengandung kelas metode yang abstrak. Sedangkan kedua contoh lainnya tidak masalah. Kemudian, suatu objek itu tidak dapat dibuat instansnya dari suatu abstrak class. Jadi, dalam contoh ini terlihat jelas bahwa terjadi error ya, karena saya tidak mungkin bisa menggunakan keyword new untuk membuat objek shape. Karena di sini jelas bahwa kelas shape adalah kelas yang abstrak. Jadi, saya tidak bisa buat instance objek yang baru. Akan tetapi, walau demikian, di kelas shape yang abstrak ini tetap bisa saya definisikan konstruktor shape seperti ini, karena konstruktornya masih tetap boleh saya definisikan, nantinya akan saya panggil ketika saya membuat konstruktor di subclass-nya. Suatu subclass dapat override method yang diturunkan dari superclass, dari yang tadinya konkret menjadi abstrak. Contohnya di sini, suatu method getArea yang konkret dari superclass, di subclassnya dia didefinisikan sebagai method yang abstrak. Ini jarang terjadi tetapi bermanfaat ketika saya tidak membutuhkan implementasi superclass di dalam subclass. Di sini misalkan method superclass getArea saya tidak butuhkan di dalam subclass round. Kemudian, suatu subclass tetap boleh dijadikan abstrak walaupun diturunkan dari suatu superclass yang konkret. Walaupun suatu abstrak class tidak dapat dibuat instance barunya dengan menggunakan keyword new, tetapi abstrak class tersebut dapat digunakan sebagai data type. Jadi dalam contoh di sini dapat dilihat bahwa untuk menggunakan keyword new tidak dapat dilakukan untuk suatu abstrak class shape. Tetapi abstrak class shape tersebut dapat digunakan sebagai data type ketika saya mendefinisikan suatu array. Berikutnya kita memiliki suatu construct yang dinamakan interface. Interface tujuannya untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan behavior yang sama atau mirip antara objek-objek, dan isinya hanya boleh diisi dengan constant dan abstract methods. Mirip dengan abstract class, kita tidak dapat membuat instance dengan keyword new. Tetapi selain itu, penggunaannya mirip dengan abstract class. Akan tetapi, tidak seperti abstract class, interface tidak boleh memiliki constructor. Dan penggunaannya dengan menggunakan keyword implements. Ini adalah cara mendefinisikan suatu interface menggunakan deklarasi public interface edible, itu adalah nama interface-nya. Kemudian seperti yang tadi dibahas, hanya boleh berisi constant dan abstract methods. Ini adalah abstract methods-nya. Dan dalam contoh ini kebetulan tidak ada, tetapi boleh ditambahkan deklarasi constant. Berhubung semua data field pasti public final static dan semua method pasti public abstract, modifier dapat tidak ditulis dan tidak masalah.
Tetapi ingatlah bahwa method yang digunakan harus didefinisikan publik ketika diimplementasikan dengan detail di subclass-nya. Mulai dari Java 8, saya memiliki default interface methods. Jadi dalam interface radio enabled ini, jika saya tambahkan suatu abstract methods record radio seperti ini, di dalam kelas yang mengimplement radio enabled, di sini ada cell phone, dia mau tidak mau saya harus menambahkan implementasi dari abstract class record radio. Nah, mulai dari Java 8, saya sekarang bisa mendefinisikan suatu method yang default di dalam interface seperti ini, sehingga ketika saya implement interface tersebut di kelas lain, saya sudah punya suatu implementasi default yang diturunkan dari interface tersebut. Tetapi saya tidak harus menggunakannya karena tetap bisa saya override jika saya tidak ingin menggunakan yang default. Kemudian dalam inheritance-nya terdapat beberapa rules dalam slide ini. Silakan di-pause juga videonya dan dipelajari. Pada dasarnya terdapat perbedaan antara abstract dan interface di modul abstract classes and interfaces. Terdapat beberapa referensi yang dapat digunakan untuk membedakannya. Dan pada dasarnya di dalam praktek Java programming, penggunaan interface sering digunakan untuk mengakali restriksi bahwa suatu kelas hanya dapat extends atau inherits dari satu kelas saja. Contohnya dalam program yang ini yang meminta dua buah integer yang akan membagi integer pertama dengan integer kedua. Ketika saya masukkan angka 2 dan 0, tentunya tidak boleh karena angka 2 tidak dapat dibagi dengan 0. Maka, program Java akan mengeluarkan suatu exception. Dalam hal ini adalah exception yang dinamakan arithmetic exception. Bagaimana kita dapat menghandle kasus ini? Di dalam materi kita sudah mengenali beberapa cara untuk mengatasinya. Pada modul exceptions, kita sudah melihat cara mengatasi masalah ini menggunakan if clause maupun methods. Kedua hal ini adalah materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Sekarang kita akan mempelajari penggunaan exceptions yang disediakan oleh Java sebagai model untuk melaporkan dan menghandle error menggunakan exceptions ini. Java menyediakan cara untuk melakukan handling terhadap exception yang mungkin terjadi menggunakan try-catch block seperti ini. Secara default, ketika ada exception yang terjadi, method yang sedang berjalan akan dihentikan atau diinterupsi, kemudian yang memanggilnya juga akan di-stop, dan seterusnya. Kalau kita tidak ingin terjadi terminasi seperti itu, kita dapat menangkap exception yang terjadi menggunakan try-catch statement ini. Dengan adanya exception, kita dapat mendeteksi error atau kesalahan yang terjadi dan meneruskan informasi mengenai exception tersebut kepada method atau kelas yang memanggilnya. Dengan demikian, program masih tetap bisa berjalan dan tidak langsung terterminasi. Dan kita juga dapat memisahkan bagian code yang melakukan deteksi atau menangkap exception dan bagian code yang menghandle atau menangani exception-nya. Terdapat banyak sekali ya jenis exception yang ada dan mungkin beberapa sudah pernah Anda temui sebelumnya. Pada dasarnya kita dapat membagi exception yang terjadi pada Java sebagai berikut. Terdapat perbedaan yang penting antara checked dan unchecked exceptions. Pada bagian kali ini, unchecked exceptions sedang saya sorot dengan warna hijau. Unchecked exceptions artinya tidak dicek atau tidak dideteksi, tidak ditangkap oleh compiler, karena kita tidak dipaksa untuk menanganinya. Dengan demikian masih mungkin saja terjadi ketika runtime. Untuk check exceptions, kita akan dipaksa melakukan handling karena akan ditangkap atau diketahui oleh compiler Java. Dan bagaimana caranya saya bisa menghandle exception-nya?
Yang pertama yang saya miliki adalah suatu try-catch block seperti ini. Try, saya mencoba untuk menjalankan method 2. Dan ketika saya jalankan method 2, saya jaga-jaga secara antisipatif kalau si method 2 akan mengirimkan saya suatu exception, saya siap-siap untuk menangkapnya. Ketika saya tangkap dan itu terjadi exception-nya, maka akan saya proses. Di sini yang dinamakan catch exception. Nah, ketika saya mendeklarasikan method 2 saya ini akan melempar exception, throws exception. Dan di sini adalah bagian declare exception. Saya menyatakan dari awal bahwa method ini mungkin saja melempar atau menghasilkan exception seperti ini. Kemudian, jika exception itu terjadi, saya perlu memberitahunya dan saya perlu men-throw exception tersebut dan saya buat exception type dan saya kembalikan ke try-catch method saya yang akan menangkapnya. Selain try-catch yang sudah kita kenali, kita juga dapat mendefinisikan finally block atau finally close seperti ini. Nah, di sini adalah apapun yang terjadi pada try-catch block akan tetap selalu dieksekusi pada block finally ini. Yang perlu menjadi catatan adalah apapun yang ada di dalam finally block akan menjadi hal terakhir yang dieksekusi, sehingga apapun yang terjadi di situ akan meng-override atau meng-cancel out apapun yang terjadi pada try maupun pada catch block. Di samping semua exception yang sudah kita lihat dalam hierarki, bagan hierarki yang sebelum ini, kadang-kadang ada exception yang harus kita definisikan secara khusus. Perlu diingat bahwa Anda disarankan untuk menggunakan exception classes yang sudah didefinisikan oleh Java API sebisa mungkin. Tetapi jika memang perlu, Anda dapat extending class exception untuk mendefinisikan exception Anda sendiri. Ketika kita menjalankan suatu program, data yang kita manipulasi dan kita gunakan di dalam program tersebut hanyalah bersifat temporary atau sementara. Jika program diterminasi, data ini akan hilang juga. Jadi, kalau kita memang perlu membuat data tersebut tersimpan, maka kita perlu menyimpan data tersebut ke dalam suatu file di dalam mesin atau di permanent storage. Selanjutnya, file ini akan dapat bisa dibaca oleh program lainnya juga. Kita memiliki kelas file yang dapat digunakan untuk membungkus atau merepresentasikan file yang akan kita tulis ke dalam komputer. Nah, kelas file tersebut dapat digunakan untuk membungkus atau merepresentasikan berkas fisik yang digunakan untuk menyimpan data, tetapi belum dapat digunakan untuk melakukan pembacaan maupun penulisan. Untuk melakukan pembacaan atau penulisan atau I/O, kita perlu menggunakan objek yang sesuai. Misalnya, kita dapat menggunakan objek dari kelas scanner untuk membaca file, dan kita juga dapat menggunakan objek dari kelas printWriter untuk menulis file. Ini adalah beberapa method yang ada pada kelas scanner. Anda sudah familiar dengan kelas scanner ini dan sudah sering dipakai sebelumnya. Inversely, ini adalah kelas printWriter dan beberapa method-method yang ada di dalamnya yang dapat digunakan untuk menulis pada file. Nah, dalam menggunakan input-output untuk membaca file, ada beberapa hal yang mungkin saja terjadi, yaitu pertama, programmer sering sekali lupa untuk menutup filenya. Jadi untuk mencegah hal itu menyebabkan error yang besar, kita dapat menggunakan sintaks try with resources yang akan menutup file secara otomatis. Jadi di dalam kurung try kita dapat menggunakan deklarasi untuk membuat atau mengakses resource. Lalu di dalam kurung awal blok try-nya barulah kita gunakan resource tersebut. Contohnya adalah try with resources block yang ada dengan printWriter berikut ini.
Nah, berikut ini adalah cara kita dapat memanfaatkan scanner dan print writer untuk melakukan input dan output. Jadi, untuk menginput informasi dari file ke program, kita dapat menggunakan scanner seperti ini. Lawannya, kita juga dapat melakukan output dari program ke file dengan menggunakan print writer seperti ini. Perlu diingat bahwa both scanner dan print writer merupakan kelas untuk menghandle berkas teks atau text I/O. Nah, biasanya ketika kita lakukan penulisan atau pembacaan dari berkas kepada program, berkas yang disimpan ini tidak biasanya ditujukan untuk dibaca oleh manusia, tetapi untuk program. Jadi kita dapat menggunakan berkas biner instead of berkas teks. Berikut ini adalah perbedaan-perbedaan antara berkas teks dan berkas biner. Kita dapat menggunakan berbagai kelas ini untuk melakukan pembacaan maupun penulisan berkas biner, yaitu turunan atau subkelas dari input stream maupun output stream. Yang pertama adalah menggunakan file input stream dan file output stream untuk membaca atau menulis suatu berkas biner. Di sini kita akan menyimpan stream biner input maupun output kepada suatu berkas eksternal. Semua metodenya adalah inherited dari input stream maupun output stream. Contohnya dapat dilihat pada modul binary I/O. Selanjutnya terdapat juga data input stream dan data output stream, yang mana berfungsi untuk menulis dan membaca primitive types atau primitive variables. Nah, sebelum ini kita selalu memisahkan proses membaca atau input dan menulis atau output dengan menggunakan kelas yang berbeda. Tetapi kita juga dapat memanfaatkan kelas random access file untuk melakukan keduanya, both menulis maupun membaca suatu file. Selanjutnya, setelah kita mengenali semua materi sampai saat ini, kita juga dapat melakukan programming dengan suatu graphical user interface. Secara singkat, jika saya mempunyai suatu user interface seperti ini, saya dapat menyusun beberapa komponen-komponen, misalkan di sini ada gambar dan ada button seperti ini. Selanjutnya, saya ingin ketika saya lakukan klik di sini atau saya melakukan interaksi dengan komponen tersebut, saya ingin programnya melakukan sesuatu. Berikut ini adalah GUI kelas hierarki pada Java Swing yang akan kita gunakan untuk materi GUI kali ini. Dapat diperhatikan bahwa Java Swing adalah ekspansi dari Java AWT class dan semua kelas-kelas ini akan kita gunakan di dalam pembuatan user interface. GUI kelas hierarki ini dapat dibagi menjadi container classes yang mana kita dapat gunakan untuk menyimpan komponen-komponen GUI, dan juga GUI helper classes yang bukan merupakan wadah dari komponen akan tetapi dapat digunakan untuk membantu mengatur tampilan GUI. Nah, komponen utama dari GUI kita adalah suatu frame. Nah, frame ini adalah satuan terluar dari user interface kita dan ini adalah window yang tidak terdapat di dalam window lain. Dalam Java Swing kita dapat menggunakan kelas JFrame seperti ini. Selanjutnya, setelah saya sudah memiliki frame, saya dapat menambahkan komponen GUI, misalkan button, misalkan text box atau apapun itu ke dalam frame saya. Komponen yang saya tambahkan akan ditambahkan pada content pane dari suatu window atau frame saya. Nah, untuk mengatur komponen-komponen yang ingin saya tambahkan ke dalam frame, saya dapat memanfaatkan Layout Manager pada Java Swing untuk membantu menyusun komponen secara teratur. Pada Java Swing kali ini, kita akan mempelajari 3 jenis Layout Manager, yaitu Flow Layout, Grid Layout, dan Border Layout.
Silahkan lihat contoh code dan tampilannya di modul GUI Java Swing. Selanjutnya, untuk membantu penyusunan komponen-komponen secara teratur di dalam window, kita dapat menggunakan subcontainer atau panel. Di dalam Java Swing itu dapat difasilitasi dengan kelas JPanel untuk membuat sub bagian dari window kita, membagi-baginya yang dapat kita gunakan untuk menyimpan komponen. Komponen apa sajakah yang dapat kita tambahkan? Nah, ini adalah UML diagram yang lengkap dari semua Swing GUI komponen yang dapat kita tambahkan ke dalam graphical user interface kita. Secara lebih singkat, kita dapat memfokuskan GUI komponen yang lebih umum digunakan sebagai berikut. Java API is your best friend, so tolong cek JDK untuk keterangan kelas-kelas ini dan method-method yang ada di dalamnya. Nah, untuk bagian kedua, setelah saya sudah berhasil menyusun komponen-komponen GUI pada Windows saya ingin ada sesuatu terjadi ketika saya berinteraksi dengan GUI saya. Nah, yang ingin saya lakukan adalah saya perlu menyimpan suatu listener yang ada pada komponen saya agar saya tahu ketika suatu event terjadi pada komponen tersebut. Dengan menggunakan listener object ini, saya akan mengetahui ada interaksi dan saya dapat melakukan handling atau processing-nya. Nah, tergantung dari apa yang dilakukan oleh user, contohnya klik a button atau melakukan klik pada mouse dan seterusnya, kita akan mendapatkan event yang berbeda-beda yang akan ditangkap oleh listener yang berbeda-beda pula. Jadi misalnya di sini ada action event yang terjadi, itu akan ditangkap oleh suatu action listener. Terdapat 3 cara untuk implementasi listener pada event-driven programming. Yang akan dibahas di sini adalah inner class dan anonymous inner class. Yang pertama, ini adalah suatu inner class listener. Jadi di sini kita memiliki suatu enlarged listener, implements action listener, yang akan menangkap action event. Note bahwa kelas ini dinyatakan atau dideklarasikan di dalam kelas lain lagi. Jadi kelas enlarged listener ini dinyatakan di dalam kelas control circle. Maka dari itu dia dikatakan sebagai inner class. Jika ingin saya persingkat lagi, inner class action listener tadi dapat saya deklarasikan di dalam kelas luar juga tanpa memberi nama. Jadi di sini saya di dalam kurung ketika saya add action listener, langsung saja saya isi dengan suatu deklarasi action listener baru tanpa memberikan nama kelasnya. Maka ini juga dapat dikatakan sebagai anonymous inner class. Materi terakhir yang ada pada review ini adalah array list dan generics. Pada materi array, kita sudah dikenalkan dengan satu isu yang terjadi, bahwa kita tidak dapat menambahkan kapasitas array sesuka hati. Jadi sebagai alternatif, kita dapat menggunakan array list yang juga merupakan suatu dynamic size array. Berikut ini adalah cara kita dapat mendeklarasikan suatu array list. Contohnya seperti ini adalah statement yang menyimpan suatu array list berisi objek tipe T. Jangan lupa untuk melakukan import dari kelas array list jika kita ingin memanfaatkan array list. Kita dapat memanipulasi elemen pada array list sebagai berikut. Kita dapat mengakses elemen menggunakan method get, kita dapat memodifikasi dan mengatur konten pada suatu sel tertentu, dan kita juga dapat menghilangkan elemen pada sel tertentu. Untuk list method lengkapnya ada di API dari array list. Seperti yang tadi tertulis, suatu array list akan berisi objek. Kita tidak dapat mengisi integer biasa yang berupa primitive data type ke dalam suatu array list. Instead, kita perlu mengisi array list dengan wrapper class-nya yang dapat melakukan representasi dari primitive data type sebagai suatu objek.
Dengan demikian, kita perlu mengingat kembali apa itu auto-boxing dan unboxing yang merupakan konversi dari primitive type kepada wrapper class dan sebaliknya. Nah, pada array list yang dapat saya buat seperti ini, saya bisa saja tidak mendeklarasikan apa yang terisi di dalam array list saya. Sebelumnya saya definisikan bahwa ini isinya string, sekarang tidak saya taruh lagi. Apa yang akan terjadi? Nah, array list ini akan berisi general objects jika tidak saya spesifikasikan. Kemudian, jika demikian saya akan mendapatkan warning ketika saya compile. Nah, array list ini adalah suatu generic class. Ini mulai kita sambungkan dengan generics dengan type parameter di sini E. Jadi ini terjadi karena saya memiliki beberapa jenis tipe data atau tipe objek yang dapat disimpan di dalam array list yang sebaiknya saya eksplisitkan atau saya deklarasi sebagai generics pada kelas array list. Nah, dengan generic saya dapat melakukan parameterisasi dari type. Artinya saya dapat membuat suatu method atau suatu kelas yang dapat diisi dengan tipe-tipe apa saja. Jadi saya bisa definisikan. Dan dengan demikian, kalau terjadi error, itu akan terdeteksi di saat compile dan bukan saat runtime. Dan ini akan memudahkan programmer agar dapat menyesuaikan atau mengkoreksi code-nya dengan lebih dahulu. Sebagai motivasi, seandainya saya ingin membuat method untuk melakukan hal-hal ini. Tentunya definisi dari 3 method ini sebetulnya sama saja. Jadi, instead of definisikan 3 jenis method dengan jenis array list yang berbeda-beda, saya dapat mendeklarasikan suatu method yang general, generic method, yang mendeklarasikan tipe T yang dapat diterima oleh sebagai argumen dari method tersebut. Ini dapat digunakan untuk method seperti ini maupun kelas seperti array list. Nah, pada contoh-contoh sebelum ini kita gunakan array list. Array list ini adalah suatu collection, yaitu suatu objek yang merupakan wadah untuk menyusun atau mengumpulkan objek-objek jenis yang sama. Nah, Java Collection Framework menyediakan beberapa objek yang dapat digunakan dengan serupa, misalkan list, set, dan maps. Ini adalah hierarki lengkap dari Java Collections. Yang sudah kita bahas secara detail di kelas adalah array list, yaitu yang ini. Yang lain-lainnya juga dapat dipelajari dan dapat menyusun data Anda dengan struktur yang berbeda-beda. Dan ini merupakan prelude atau konektor dari kuliah DDP 2 ini dan dapat menyambung ke terusannya, yaitu struktur data dan algoritma. Demikian video review sampai dengan materi akhir semester dari DDP 2. Semoga berhasil dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.